Perkenalkan, nama saya Sarah Emilia Nasution dengan NIM 230306005. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pencernaan pada kambing atau sistem digestoria yang dimulai dari kafum oris atau mulut. Di dalam mulut, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Di mulut terdapat gigi atau dentin, lidah atau linguma, bibir atau labia, dan gusi atau gingiva, dan masuk ke faring, di mana faring adalah ujung dari kerongkongan. Terus masuk ke esofagus. Di dalam esofagus adalah jalan masuknya makanan dari luar menuju bagian dalam atau ventriculus atau lambung. Di dalam esofagus akan terjadi gerakan peristaltik dan masuk ke ventriculus. Yang pertama yaitu rumen atau lambung pertama ada kambing. Di rumen, makanan serat kasar akan dicerna dan difermentasi dengan bantuan mikroorganisme dan bakteri, dan nutrisi yang terdapat di dalamnya akan diserap kembali oleh tubuh si kambing atau hewan ruminansia dan masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan akan dicampur dengan lidah, air liur maksudnya, dan dipisahkan yang halus dengan yang kasar. Terus masuk ke omasum. Di dalam omasum, makanan akan disaring, atau makanan yang telah difermentasi tadi akan disaring kembali. Terus masuk ke abomasum atau lambung keempat, di mana lambung ini adalah lambung sejati pada hewan ruminansia, yang mana di dalam abomasum berfungsi sebagai penyerapan protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan lain sebagainya yang baik bagi si kambing. Terus masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Di dalam intestinum tenue terdapat 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum, dan diserap kembali makanan-makanan yang telah dicerna tadi di usus halus dan menuju lagi ke usus besar, yaitu intestinum plasum. Di usus besar, makanan sudah membentuk feses dan akan dikeluarkan melalui anus. Beberapa bakteri dan protozoa yang ada di dalam rumen. 1. Bakteri seolitik. Bakteri seolitik menghasilkan enzim seolitik dan mencerna enzim seolitik. Yang kedua, bakteri hemiseolitik berfungsi sebagai mencerna hemiseolitik. Yang ketiga, bakteri amiolitik berfungsi sebagai mencerna amilum atau pati. Yang keempat, bakteri proleolitik berfungsi sebagai mendegradasi protein menjadi asam amino atau NH3. Yang kelima, bakteri ureolitik berfungsi sebagai menghidrolisis urea menjadi NH3. Yang keenam, bakteri metanogenik. Yang pertama, sistem gentika kelinci, kingdomnya Animalia, superfilum Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Lagomorpha, famili Leporidae, genus Ornitholagus, dan spesiesnya Ornitholagus cuniculus. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem digestoria, sistem pencernaan pada Ornitholagus cuniculus atau kelinci. Yang pertama, Tractus digestivus yang dimulai dari kafum oris, lalu atapnya terdiri dari platum durum sebelah depan dan platum mole sebelah belakang. Terus masuk ke dentis, hanya terdapat 3, yaitu incisivus, premolar, dan molar. Terus masuk ke lingua, terdiri dari otot yang dilapisi oleh mucosa yang penuh dengan papilia. Terus yang mengandung syaraf pengecap. Terus selanjutnya masuk ke paring, dimana selanjutnya dari paring masuk ke esofagus. Terus lanjut dari paring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma.
di diafragma melalui hiatus oesophagus dan bermuara pada ventriculus. Di ventriculus berbentuk kantong yang terdiri dari cardia, fundus, dan pylorus, serta memiliki dua lengkungan, yaitu curvature major dan curvature minor. Selanjutnya masuk ke intestinum tenue. Intestinum tenue adalah usus halus, dindingnya licin, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum seperti huruf U dan jejunum, lanjut dari duodenum ke ileum yang bermuara di cecum. Di cecum besar bentuknya, berbeda dengan intestinum tenue yang terdapat fustra, bagian dinding yang menonjol keluar, dan insicura yang bagian dinding yang menonjol ke dalam. Terus lanjut ke kolon, terus ke rektum serta anus tempat keluarnya feses. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem nervosum pada organothalamus funiculus atau pada kelinci. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri dari cerebrum, yang mana cerebrum memiliki fungsi sebagai mengatur aktivitas sadar pada kelinci, dan yang kedua cerebellum mengatur keseimbangan pada kelinci. Yang keempat, medulla oblongata mengatur aktivitas organ dalam kelinci, dan yang terakhir medulla spinalis mengantarkan informasi dari otak ke otot-otot kelinci. Saya akan menjelaskan sistem glandula digestoria pada Oryctolagus funiculus atau pada kelinci. Yang pertama dimulai dari itu pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan cairan eksokrin dan endokrin. Yang kedua hepar menghasilkan cairan empedu. Fungsinya hepar itu adalah hati, dan cairan empedu berfungsi sebagai mengaktifkan lipase lemak atau vesika velia. Sistem sirkulasi darah, di mana O2 masuk melalui pembuluh darah kapiler, lalu dibawa oleh darah menuju jantung. Di jantung, darah dipompa ke seluruh tubuh, lalu CO2 dihasilkan, diambil oleh darah, kemudian dibuang melalui proses pernapasan. Sistem respirasi pada Oryctolagus funiculus terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, laring, trakea, tersusun dari cicing tulang rawan, bifurcatiotrachealis bercabang dari trakea, bronchus, sinister, dan dexter. Pulmo terbagi menjadi 2, yaitu pulmo sinister terdiri dari 2 lobi superius dan lobi inferius. Pulmo dexter terdiri dari 3, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Beberapa enzim yang berperan dalam proses pencernaan. 1. Enzim amilase. Enzim amilase berfungsi sebagai memecah karbohidrat atau pati menjadi glukosa atau gula. Yang kedua, enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi sebagai mengubah protein menjadi asam amino, sama seperti enzim tripsin. Yang ketiga, enzim lipase. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol.